Hisham. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha, seperti biasanya sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, jangan lupa apa? Jangan lupa membaca doa. Oke, hari ini Umi nggak ngikutin, Umi nggak membacakan doanya. Umi mau anak Umi membaca doa sendiri di rumah ya. Baca doanya jangan bismillah aja. Jangan baca doa belajar aja. Baca lengkap dengan bismillah, doa belajar, doa ibu bapak, al-fatihah, dan doa keselamatan juga beserta artinya supaya tidak lupa. Pinter anak Umi yang soleh dan solehah. Setelah membaca doa, apa yang akan kita lakukan? Murojaah harus dilakukan setiap hari supaya hafalannya tidak hilang. Murojaah harus dilakukan setiap hari. Jangan ada nanti ketika masuk sekolah hafalannya yang masih Anas, Al-Ikhlas, Al-Lahab, Al-Asyar udah hilang gara-gara tidak melakukan murojaah. Oke, anak Umi yang soleh dan solehah. Setelah membaca doa, setelah murojaah, kita masuk materi pelajaran hari ini. Sebelum Umi mulai pelajaran hari ini, Umi mau il-ilnya dulu. Umi tanya kabarnya, apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Apa jawabannya? Iya, pintar. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekitar materi pelajaran hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan kerjasama, apa yang dimaksud dengan toleransi. Itu ada di keberagaman. Biarpun kita berbeda-beda, tapi kita hidup harus penuh dengan kerjasama. Kita ini hidup tidak sendiri. Kita ini hidup bersosial. Harus ada kerjasama kita di rumah, kerjasama kita di lingkungan sekolah, dan kerjasama kita di kelurahan desa. Itulah bentuk-bentuk kerjasama ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan kelurahan desa. Nah, bagaimana contohnya kalau kerjasama di lingkungan rumah? Oke, coba lihat di sini. Anak Umi pernah nggak mengerjakan sesuatu hal itu minta bantu dengan orang lain? Anak Umi pernah nggak bermain itu bersama dengan kakaknya? Iya. Anak Umi pernah nggak membantu orang tuanya di rumah membersihkan rumah, membantu ayahnya membersihkan taman, membantu ibunya memasak? Pernah nggak dilakukan? Iya, itu adalah kerja-kerja sama yang kita lakukan di rumah. Kerja sama di rumah itu dimulai dari lingkungan rumah dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Siapa aja anggota keluarga kita? Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, semuanya yang ada di rumah itu anggota keluarga kita. Kalau kita bekerja sama di rumah dengan anggota keluarga kita, itu namanya kita bekerja sama di rumah. Contohnya pada hari libur, hari Minggu, kita membersihkan rumah bersama-sama, bersama ibu, bersama ayah, bersama kakak. Itu namanya kerjasama. Kerjasama di mana lagi anak Umi yang soleh dan soleha? Kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah contohnya membersihkan kelas bersama-sama, melap kaca, menyapu ruangan, mengutip sampah, membersihkan meja Umi, membersihkan papan tulis, mengepel, semua yang dilakukan di sekolah bersama-sama dengan teman kita. Itu namanya kerjasama di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, tidak mengotorinya, sama dengan kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di kelurahan desa contohnya apa? Contohnya ronda itu pos ronda yang dilakukan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik, kemalingan dan pencurian, apapun itu dilakukan pos ronda. Itu adalah contoh kerjasama kelurahan desa. Apalagi kerja bakti yang dilakukan bersama-sama supaya tidak terjadinya banjir, mengutip sampah, membersihkan parit, mematikan keran yang selalu hidup, baru membantu orang yang kesusahan. Itu namanya kerja bakti untuk lingkungan desa. Setelah kerja bakti apalagi? Gotong royong. Contohnya gotong royong membantu tetangga yang kesusahan. Contohnya gotong royong memperbaiki rumah tetangga yang sudah roboh. Contohnya gotong royong membangun pos kamling. Gotong royong apa lagi? Gotong royong untuk membuat acara 17-an. Itu namanya kerjasama di kelurahan. Oke. Kenapa kita melaksanakan kerjasama Umi? Apa manfaatnya? Ini manfaatnya.
Manfaat kerjasama adalah satu, tergalangnya persatuan dan kebersamaan, hidup menjadi hidup rukun, tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, menjadi rukun, tidak ada yang sombong-sombong, tidak ada yang egois, itu hidup menjadi rukun. Terbentuknya persatuan dan kebersamaan. Kalau susah kita jadi bersatu, jadi bersama. Kalau ada yang mengganggu kita, jadi kita bersatu untuk menghadapinya. Yang kedua apa? Meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan yang berat kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan. Makanya beban pekerjaan kita yang berat tadi kalau kita kerjakan bersama-sama akan ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan kita jadi cepat selesai. Kalau kita kerjakan sendiri, menyapu kelas sendiri, lama selesainya. Tapi kalau kita kerjakan bersama-sama, maka akan cepat selesai. Yang keempat, meringankan beban biaya yang tanggung. Biaya yang kita keluarkan pun jadi sedikit karena kita bersama-sama. Dan apalagi kita jadi disayang oleh orang lain. Oke, kita jadi punya banyak teman kalau kita kerjasama. Sebagaimana di dalam Quran surah juga ada diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 disuruh kita di sana berbuat baiklah kepada siapa saja. Jangan membuat sifat yang sombong dan membanggakan diri karena Allah tidak menyukainya. Jadi lakukanlah kebaikan, berbuat baik kepada siapa saja. Kita tutup materi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Baca doa kafaratul majelis. Selama ini Umi sudah mengajarkannya. Jadi sekarang anak Umi sendiri yang membacanya ya. Oke, selamat belajar anak Umi.